Tak semua orang jatuh karena gagal. Sebagian jatuh karena pilihan hidupnya, namun mampu bangkit lagi dengan kesuksesan baru versi jati dirinya. Pria ini kehilangan orang tuanya di usia muda. Ia pergi ke luar negeri, hidup nyaman, bekerja dengan gaji besar. Lalu satu peristiwa membuatnya pulang ke Indonesia sebagai pecundang. Ia pernah menjadi kuli bangunan, pernah menjadi sopir dengan bayaran tak seberapa, dan suatu hari ia berkata, "Kalau saya tidak jatuh sedalam itu, saya tidak akan pernah bisa menjadi apa-apa." Dialah Bambang Mustari Satino, atau lebih dikenal sebagai Bob Satino, miliarder nyentrik yang selalu mengenakan celana pendek, pemilik kerajaan bisnis supermarket premium bernama Kemcik yang menyediakan bahan-bahan lokal dan impor kelas 1 untuk warga kalangan atas. Dengar baik-baik, ini bukan kisah motivasi biasa. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah tragedi yang begitu kejam, yang seharusnya menghancurkan hidup seseorang, justru mampu dibalikkan menjadi kekuatan untuk mendefinisikan ulang arti kesuksesan. Ada satu titik di dalam hidupnya di mana Bob Satino tidak punya apa-apa. Bukan tidak punya uang, tapi lebih dari itu, dia kehilangan alasan untuk hidup. Dan dari jurang kegelapan itulah lahir sebuah filosofi bisnis yang sederhana namun brutal. Bagaimana mungkin seorang yang pernah bekerja dengan jas rapi di Belanda akhirnya memilih pulang ke Indonesia dan memulai bisnisnya dari nol, dari bau kotoran ayam dari kandang-kandang yang ia buat? Inilah cerita lengkapnya, kisah tentang titik balik paling pahit yang harus kita pahami sebelum kita bisa mengerti arti kesuksesan menurut Bob Satino. Latar belakang keluarga dan masa kecil. Bob dilahirkan pada 9 Maret 1933 di sebuah keluarga yang sangat berkecukupan di Lampung. Ayahnya, Abdul Ghani Satino, adalah seorang pedagang hasil bumi yang sukses. Ini penting, darah bisnis sudah mengalir sejak awal, tapi Bob kecil bukanlah anak yang penurut. Dia tumbuh dengan jiwa pemberontak. Di sekolah, sifatnya ini sering membuatnya terlibat masalah. Dia lebih tertarik pada dinamika kehidupan nyata dan perdagangan di sekitar pelabuhan daripada teori di dalam buku. Masa kecilnya di Lampung, yang merupakan pusat perdagangan, memberinya pelajaran pertama yang tak ternilai, bahwa barang bisa berpindah tangan dan dari setiap perpindahan itu ada nilai yang bisa didapat. Namun dunianya runtuh ketika pecah Perang Dunia Kedua dan masa revolusi di awal kemerdekaan Indonesia. Keluarganya yang dulu mapan harus berjuang. Di sini benih ketahanan mental mulai tertanam. Bob remaja melihat langsung bagaimana kekayaan bisa hilang dalam sekejap. Tetapi keterampilan dan kecerdasan bertahan hidup adalah hal lain yang tak semudah itu lenyap. Bekerja di Belanda dan menikmati kesuksesan pertama. Pada tahun 1950-an, kehidupan seolah membuka pintu emas untuk Bob. Melalui koneksi keluarga, dia mendapat tawaran yang sangat langka pada zaman itu, yakni bekerja di kantor pusat perusahaan pelayaran nasional Nederland Line di Amsterdam, Belanda. Bayangkan, seorang pemuda dari Lampung tiba-tiba bekerja di jantung bisnis Eropa. Dia bukan tamu, bukan pelajar, tapi seorang profesional. Dia memakai jas, berbicara dalam bahasa asing, bergaul dengan masyarakat internasional. Gajinya sangat besar untuk ukuran pada zaman itu. Hidupnya nyaman, teratur, dan penuh prestis. Inilah mimpi kebanyakan orang Indonesia saat itu. Inilah puncak dari kesuksesan yang telah dia raih. Selama 9 tahun, Bob hidup dalam pola itu. Dia menikah, memiliki anak, membangun keluarga kecil yang bahagia di negeri yang makmur. Dia mengikuti semua aturan.
semua langkah yang dianggap masyarakat akan membawanya pada kehidupan yang mapan. Bencana beruntun yang menghancurkan. Hidup mapan di tengah kesuksesan ternyata tak menjamin Bob Sadino luput dari ujian dan cobaan. Takdir datang dengan pukulan yang menghunjam tepat di inti kebahagiaannya. Pukulan pertama datang dari arah paling dia cintai, keluarganya. Istrinya Sulami Sujud meninggal dunia. Luka itu belum sembuh, malapetaka kedua menghantam. Anak semata wayangnya juga berpulang. Dunia Bob runtuh seketika. Jiwanya hancur berantakan. Apa arti uang, jabatan, dan kesuksesan karir di negeri orang ketika orang-orang yang Anda perjuangkan telah tiada? Dia terpuruk dalam jurang kesedihan. Seakan belum cukup, ujian datang kembali di tempat kerjanya. Sebuah kecelakaan kerja menyebabkan cedera yang membuatnya tidak lagi mampu menjalankan tugasnya. Dalam rentang waktu yang relatif singkat, Bob Sadino kehilangan segalanya: keluarga, kesehatan, dan stabilitas karirnya. Dia berada di titik nol yang paling absolut. Bukan hanya bangkrut secara materi, tetapi bangkrut secara jiwa. Ini adalah titik nadir yang ia rasakan, titik di mana kebanyakan orang mungkin akan menyerah. Tapi di dalam puing-puing kehancuran inilah karakter sejati Bob mulai menemukan bentuknya. Pulang ke Indonesia, memulai semuanya dari nol. Dengan luka yang masih sangat perih, Bob memutuskan pulang ke Indonesia pada tahun 1967. Bukan sebagai pahlawan yang membawa kemenangan, tetapi sebagai orang yang kalah, terluka, dan kebingungan. Dia mencoba kembali menjadi manusia normal. Dia bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan di Jakarta, tapi jiwanya masih merasa kosong dengan rutinitas pekerjaan di balik meja. Apalagi kepedihan dari negeri Belanda masih tersisa dan membuatnya masih merasakan penderitaan batin. Pertanyaan sama selalu menghantuinya. Untuk apa semua ini? Apakah ini hidup yang saya inginkan? Ingatannya melayang pada kemapanan semu di Belanda yang berakhir tragis. Dia menyadari satu hal, keselamatan tidak ada dalam kepatuhan pada sistem. Keselamatan baginya yang telah kehilangan segalanya harus diciptakan dengan tangannya sendiri di luar sistem. Namun semua tak bisa dimulai dengan mudah. Tabungan terkuras, pekerjaan tidak kunjung datang. Sedikit demi sedikit hidup yang rapi itu mulai berantakan. Bob Sadino lalu bekerja sebagai kuli bangunan, pekerjaan yang jauh dari bayangannya. Kemudian ia menjadi sopir harian, mengantar orang, menunggu, lalu pulang dengan upah kecil. Bukan pekerjaannya yang menyakitkan, tetapi perubahan identitas yang membuatnya berpikir dalam, dari orang yang pernah dihormati menjadi orang yang nyaris berada di telapak kakinya sendiri. Titik balik, memilih untuk menjadi miskin. Ada fase ketika Bob berhenti berharap, berhenti menyalahkan keadaan, berhenti bertanya kenapa. Ia pernah berkata, ia sudah merasakan hidup paling tinggi dan paling rendah. Dan di titik terendah itulah, hidup mulai berbicara dengan cara yang berbeda. Bukan lewat nasihat, bukan lewat kesempatan besar, tapi lewat keheningan. Bob tidak bangkit lewat ide besar, ia bangkit melalui pertanyaan kecil. Dan inilah keputusan paling gila, paling radikal, namun sekaligus paling jenius dalam hidup Bob Sadino. Sekitar awal 1970-an, Bob mulai beternak ayam petelur. Dengan sisa tabungannya, ia membeli sebidang tanah di Kemang, masih berupa rawa-rawa dan kebun untuk dijadikan tempat kandang-kandang ayamnya. Coba pikirkan reaksi lingkungan saat itu. Seorang ekspatriat Belanda, mantan eksekutif, tiba-tiba bau kandang dan berlumuran kotoran ayam. Ini adalah sebuah penghinaan terhadap strata sosial. Tapi bagi Bob, ini adalah pembebasan. Dia dengan sengaja memilih untuk jatuh lebih dalam di mata dunia.
agar tidak ada lagi ekspektasi orang lain yang harus dia kejar. Namun bencana pertama datang. Ia tidak paham ilmunya, ia tidak punya pengalaman. Ayam-ayamnya banyak yang mati. Telurnya tidak laku, ia rugi berkali-kali lipat. Namun ia tidak berhenti. Bagi Bob, kegagalan bukan akhir. Ini hanya tanda bahwa ia sedang belajar. Mungkin bagi orang lain akan menyerah, tapi Bob melihat apa yang tersisa. Ya, telur-telur ayamnya. Dari sini titik balik terjadi. Dia beralih dari peternak menjadi penjual telur. Dia memulai dengan cara yang paling rendah hati, menjual door to door naik sepeda. Dia tidak menjual produk, dia menjual kepercayaan. Setiap telur dicucinya bersih, dibungkus dengan rapi. Pelanggan pertamanya adalah para ekspatriat di kawasan Menteng yang dia kenal dari masa lalunya. Mereka terkejut tapi juga kagum pada integritas dan keberaniannya. Dari sepeda, Bob kemudian membeli mobil pickup tua untuk berjualan telur. Perlahan dari telur, Bob membangun kerajaan bisnisnya. Bob memperhatikan orang-orang asing yang tinggal di Indonesia. Para ekspatriat ini punya uang, tapi sulit mendapatkan sayuran segar dan berkualitas. Bob mulai menanam sayuran. Ia mengantar langsung ke rumah-rumah mereka, tanpa presentasi, tanpa teori, hanya barang yang baik dan berkualitas. Prinsipnya sederhana, jual apa yang Anda punya, jujur dan langsung ke tangan konsumen. Dari telur, dia ekspansi ke sayuran segar, lalu daging. Dia melihat celah di pasar. Ekspatriat dan orang kaya Jakarta sulit mendapatkan bahan makanan berkualitas dengan layanan langsung. Bob memenuhi itu. Strateginya jenius dalam kesederhanaannya. Layanan personal, dia sendiri yang antar, dia sendiri yang jual. Hubungan personal adalah jaminan kualitas. Branding yang autentik, mobil pickup tua dan baju sederhana bukan kekurangannya, tapi justru menjadi simbol keaslian dan ketekunan. Bekerja saat orang lain tidur, dia mengambil barang tengah malam, mengantarnya pagi-pagi sekali. Dia menghindari kompetisi dengan menghindari jam normal. Pickup tuanya menjadi toko kelilingnya. Kepercayaan pelanggan berkembang pesat. Dari rumah ke rumah, ke restoran, lalu ke hotel-hotel berbintang dan kedutaan besar. Permintaan meledak. Pada tahun 1972, bersama istrinya yang baru, dia mendirikan Kemcik, supermarket eksklusif pertama di Indonesia yang menyediakan produk-produk impor dan lokal berkualitas tinggi. Kemcik tumbuh perlahan, bukan karena strategi yang rumit, tetapi karena kebutuhan nyata. Bob tidak membangun bisnis, ia menjawab masalah. Kerajaan bisnisnya tidak dibangun dari pinjaman bank atau proyek mercusuar, tapi dari tumpukan kepercayaan yang ia kumpulkan satu demi satu, seperti mengumpulkan telur dari kandangnya. Dari seorang yang terpuruk, dia menjadi penyuplai kebutuhan para elit. Itulah kekuatan memulai dari bawah dengan prinsip yang kuat. Bob Sadino dikenal karena kata-katanya yang keras, kadang terasa kasar. Ia sering berkata, orang pintar kebanyakan mikir, bukan karena ia anti pintar, tapi karena ia melihat orang berhenti di pikiran. Bob memilih bergerak. Di saat banyak pengusaha mengejar citra, Bob justru melepasnya. Kaos, celana pendek, sandal adalah ciri khasnya. Ia tidak ingin terlihat berhasil, ia ingin bebas. Bob Sadino wafat 19 Januari 2015 di usia 75 tahun. Pelajaran hidup dari Bob Sadino. Bob Sadino mengajarkan kita bahwa titik balik menuju kesuksesan sejati seringkali diawali dengan kehancuran total. Bukan kehancuran finansial, tapi kehancuran identitas. Pelajaran pertama adalah berani jatuh secara sosial. Lepaskan gengsi dan ekspektasi orang lain.
Sukses dimulai ketika Anda berani melakukan hal yang dianggap remeh dengan sepenuh hati. Pelajaran yang kedua, penderitaan adalah guru. Kepahitan hidup Bob Sadino di Belanda mengajarkannya bahwa kemapanan sistemik itu rapuh. Satu-satunya hal yang kokoh adalah keterampilan dan mental Anda sendiri. Pelajaran ketiga, mulailah dengan apa yang ada, bukan dengan apa yang ideal. Dia tidak menunggu modal miliaran atau franchise dari luar negeri. Dia memulai dengan ayam, lalu telur, lalu sepeda, dan pick up tua. Langkah kecil yang konsisten. Pelajaran keempat, dan ini yang paling penting, kepemilikan dan kontrol penuh. Dengan menjual langsung, dia menguasai rantai pasok, kualitas, dan hubungan pelanggan. Dia adalah brand itu sendiri. Bob Sadino bukanlah superhero. Dia adalah contoh nyata bahwa dalam setiap kehancuran tersembunyi pilihan. Pilihan untuk meratapi atau pilihan untuk membangun ulang dengan aturan kita sendiri. Titik balik kesuksesannya bukan saat dia kaya. Titik baliknya adalah saat dia di tengah-tengah puing hidupnya memilih untuk memunguti telur-telur yang tersisa, mencucinya dan menjualnya dengan harga yang pantas. Bob Sadino tidak mengajarkan cara sukses. Ia hanya menunjukkan bagaimana bertahan ketika hidup meruntuhkan segalanya. Dan mungkin itulah makna titik balik yang sebenarnya.